What's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa, kata-kata random dulu dari Niki. Lapor Min, mencintai itu nyata tapi memilikimu hanya sebatas kata. Jika Antartika tepi bumi, maka antara kita hanya sebatas mengagumi. And then, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sonic the Hedgehog 2 yang dirilis pada tahun 2022. Masih bercerita tentang Sonic yang tinggal di kehidupan manusia dan juga berlaga layaknya manusia pada umumnya. Berbagai macam hal jelas sudah ia tekuni, salah satunya menjadi superhero bak layaknya The Flash dan masih banyak hal lainnya asal halal. Namun ya bukanlah Sonic kalau dia nggak membuat kekacauan sekaligus juga menginvite musuh-musuhnya yang berada di luar bumi. Ya udah, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita ini diperlihatkan seseorang villain yang bernama Dr. Eggman yang di film sebelumnya udah dikalahkan oleh Sonic dan dikirim ke planet jamur ini. Dr. Eggman juga terdampar di planet itu selama 243 hari yang ia habiskan waktu tersebut untuk bereksperimen. Sampai dimana tepat hari ini alatnya pun pada akhirnya selesai sambil ditemenin oleh temannya yang merupakan batu, ia pun mengaktifkan alat tersebut dengan menggunakan rambutnya Sonic. Hingga tiba-tiba sebuah ledakan gelombang supersonik pun pada akhirnya terjadi. Di malam harinya kita pun diperlihatkan Dr. Eggman yang nampaknya masih pingsan akibat ledakan supersonik sebelumnya. Nggak lama berselang, portal cincin pun terbuka yang ternyata itu berasal dari suku Echidna yang sedang mencari Sonic. Namun ya beberapa orang dari suku Echidna hanya menemukan bulu Sonic saja sampai tiba-tiba di saat Dr. Eggman hendak pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan portal cincin itu, namun tanpa diduga tiba-tiba muncullah the king and the number one because the only, yaitu Knuckles. Lantas Knuckles pun menanyakan dari manakah Dr. Eggman mendapatkan bulu itu, hingga Dr. Eggman pun menjelaskan bahwasannya dia mendapatkan bulu itu dari seseorang yang bernama Sonic. Sambil tersenyum, Dr. Eggman pun pada akhirnya mengatakan akan mengantarkan Knuckles ke Sonic. Beralih ke bumi, lebih tepatnya di Seattle, dimana kita ini diperlihatkan beberapa polisi yang sedang mengejar penjahat. Dari atap sebuah bangunan terlihatlah Sonic layaknya seorang Batman yang sedang mengambil ancang-ancang untuk menghentikan para penjahat itu demi membantu para polisi. Dan ya, tiba-tiba Sonic pun pada akhirnya menghilang dari tempat itu dan langsung berada di dalam mobil para penjahat. Mobil itu ternyata merupakan mobil pengangkut uang dan terlebih lagi di dalamnya ternyata ada salah satu polisi yang disandra. Polisi yang disandra itu mengatakan siapa dirimu, hingga Sonic pun langsung dengan GGWP-nya menjelaskan bahwasannya ia Fajar Biru pengusir kegelapan. Beberapa penjahat ternyata menyalahkan sebuah granat gitu yang dimana dengan cepat Sonic langsung menendang penjahat itu keluar dari mobil. Namun ya, Sonic pun pada akhirnya melempar granat itu secara sembarangan dan juga mempreteli mobil agar mobil bisa berhenti. Soalnya kaki dia ini gak nyampe untuk mencet pedal rem hingga ya you know lah. Tentu saja akibat tindakan yang dilakukan oleh Sonic sebelumnya mengacaukan kota Seattle, namun Sonic sendiri nampaknya tidak peduli sambil mengatakan dia adalah Blue Justice. Lalu Sonic pun pergi meninggalkan kota Seattle menuju kota asalnya yaitu Green Hill. Tak luput juga Sonic ini menyapa teman dari si Tom yang tak lain tak bukan adalah White yang sedang memantau lalu lintas. Lalu Sonic yang setibanya di rumah Tom dan juga Maddie menyadari di kakinya ada $300 dan dengan cepat ia pun membuka mejanya untuk menyimpan $300 tersebut. Di saat ia membuka meja, tanpa diduga ia ini menyadari ada bulu Longclaw yang terjatuh dan ia pun langsung merindukan Longclaw yang telah menjaga ia sewaktu kecil. Nggak mau larut dalam kesedihan, Sonic pun memutuskan untuk menghampiri Tom yang dimana ternyata hari ini mereka tuh ada janji untuk memancing. Namun ya, di saat mereka ini mancing tanpa diduga ternyata si Sonic ini yang kelelahan akibat semalam menghentikan para perampok, ia ini malah ketiduran. Dan dari situlah Tom pun langsung berkata kepada si Sonic mengapa semalam Sonic ini keluar dari rumah secara diam-diam. Sonic pun beralasan bahwasannya ia keluar untuk mencari angin sebentar, namun Tom udah mengetahui Sonic lah yang menyelamatkan kota Seattle semalam. Sambil melemparkan koran kepada Sonic, Tom pun juga mewanti-wanti Sonic untuk tidak melakukan cosplay menjadi Batman kembali. Tom ini tahu bahwasannya niat Sonic itu merupakan niat yang baik untuk menolong banyak orang. Namun caranya bukanlah seperti itu, terlebih lagi akan ada kalanya waktu yang menentukan Sonic akan kembali untuk membantu warga. Tentu saja Sonic yang merasa bersalah pun hanya bisa terdiam.
Di sore harinya, Tom dan juga Maddie ternyata akan pergi ke Hawaii dengan bantuan Sonic, yaitu melalui maskapai Sonic Air. Yang dalam artian kata lain, portal cincin yang dibuka oleh Sonic untuk Tom dan juga Maddie. Seusainya, mereka berdua pergi untuk berliburan, gak ada yang menghentikan Sonic lagi untuk melakukan kekacauan. Dan ya, Sonic pun langsung geratak ke rumah tersebut sampai di mana si Sonic ini juga mencuri beberapa makanan di Indomaret. Dari kejauhan kita pun diperlihatkan portal cincin yang terbuka dan dari dalamnya keluarlah seseorang bernama Tails. Di mana kedatangan Tails ternyata sedang melacak Sonic yang entah berada di mana. Di malam harinya, Tails yang semakin dekat dengan Sonic, namun sebelum menemui Sonic ia terlebih dahulu untuk mencuri mobil polisi yang berada di tempat tersebut. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Sonic yang sedang enjoy menonton channel Zoo, namun tanpa diduga ia ini dikejutkan dengan kedatangan Dr. Eggman. Dengan cepat Sonic pun hendak menghajar Dr. Eggman, namun tanpa diduga Dr. Eggman pun minggir dan tiba-tiba Knuckles pun muncul. Sonic pun dihajar telak oleh Knuckles sehingga pada akhirnya ia pun terkapar, namun ia berusaha melawan kembali dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Dengan cepat, Knuckles pun langsung mencekik si Sonic sambil mengatakan bahwasannya dia merupakan musuh bebuyutan dari Long Claw. Dan bahkan suku Echidna dan juga sukunya Long Claw tidak pernah berdamai. Dan kau hanya tinggal satu-satunya murid dari Long Claw dan kau pasti tahu keberadaan Emerald. Kekuatan super yang selama ini ia cari. Mendengar akan hal itu, Sonic pun gak tahu tentang Emerald dan juga kekuatan super tersebut. Hingga gak lama kemudian, Tails yang datang langsung menabrak si Knuckles dan mereka pun langsung pergi dari sana. Di dalam mobil mereka berdua pun berkenalan sampai di mana si Sonic ini langsung berterima kasih kepada Tails yang telah menyelamatkan dirinya. Nggak lama kemudian Knuckles ternyata berada di atas mobil itu untuk menghajar mereka berdua, namun Tails memiliki ide untuk mengarahkan mobil ke jurang. Dengan cepat Sonic pun langsung berkata embung yang tentu aja Sonic ini nggak mau mati muda, namun Tails memaksanya hingga tiba-tiba dari kejauhan, Dr. Eggman yang melihat akan hal itu pun berniat untuk menghubungi salah satu anak buahnya yang paling setia dengan dirinya, yang tak lain tak bukan adalah Stone. Di kafe sekaligus juga markasnya, dari situlah Stone pun mengirimkan beberapa robot untuk Dr. Eggman yang menunggunya di sebuah titik lokasi. Robot-robot itu yang tiba, dari situlah dengan cepat Dr. Eggman langsung menyelamatkan Knuckles yang bergelantungan di jurang. Perbincangan yang alot pun terjadi di antara mereka berdua sampai di mana Dr. Eggman mengajak kerjasama kepada si Knuckles untuk mencari Emerald tersebut sekaligus juga mengalahkan Sonic. Nggak pakai pikir panjang, Knuckles pun setuju dengan apa yang direncanakan oleh Dr. Eggman. Sementara itu di rumah Wade kita ini diperlihatkan Sonic dan juga Tails yang ternyata bersembunyi di sana. Sonic sendiri masih kepikiran tentang perkataan Knuckles sebelumnya, yaitu sebuah emerald dengan kekuatan yang sangat amat besar, terlebih lagi nama Long Claw juga dibawa. Sonic yang merasa kebingungan, ia pun langsung membuka peta sewaktu diberikan oleh Long Claw dulu, di mana di peta itu sendiri terlihatlah ada sebuah gambar emerald. Sonic pun lalu berkata kepada Tails mungkin emerald ini yang dimaksud sambil menyentuh emerald tersebut hingga tiba-tiba peta itu pun menyala, memunculkan sebuah hologram Long Claw yang dimana di saat itulah Long Claw pun menjelaskan mengenai emerald tersebut. Di mana emerald itu sendiri berada di bumi sekaligus juga emerald itu bernama Master Emerald. Semenjak ribuan tahun yang lalu, suku dari Long Claw sendiri menyembunyikan emerald itu di bumi untuk mengantisipasi takutnya emerald itu disalahgunakan. Long Claw juga meminta Sonic untuk menemukan Master Emerald itu sebelum Master Emerald itu sendiri jatuh di tangan orang yang salah. Setelah mendengar semua akan hal itu, pesan pun tiba-tiba menghilang dan juga Sonic mengetahui bahwasannya petanya udah berubah, menggambarkan sebuah peta di Siberia sambil ada beberapa pesan di peta tersebut untuk menemukan kompas menuju Master Emerald. Dengan cepat Sonic pun langsung melemparkan portal cincin agar mereka ini bisa pergi ke Siberia. Sementara itu di sisi yang sama kita pun diperlihatkan bahwasannya Stone sedang menggambar muka dirinya dan juga Dr. Eggman di sebuah kopi gitu untuk menjemput kedatangan Dr. Eggman. Nggak lama berselang Dr. Eggman pun tiba di tempat tersebut sambil membawa sebuah aura kejahatan yang sangat amat pekat bersama juga dengan rekan barunya yaitu Knuckles. Dr. Eggman juga meminta Stone untuk merubah tempat ini yang dikarenakan tempat ini terlihat buruk hingga pada akhirnya dengan menggunakan perkataannya Stone dapat merubah tempat itu dengan cepat dan bahkan terlihat seperti ciamik. Sementara itu beralih kembali kepada Tom dan juga Maddie yang dimana ternyata kedatangan mereka ini ke Hawaii untuk menghadiri pernikahan dari Randall dan juga Rachel yang dalam beberapa waktu ke depan akan dirayakan.
Nggak lama kemudian Jojo pun pada akhirnya tiba di tempat tersebut yang dimana dengan cepat si Tom pun pada akhirnya mempraktekkan trik sulap gitu dengan si Jojo. Dengan mengambil cincinnya lalu memberikannya lagi. Seusainya menghibur Jojo, Tom dan juga Maddie pun memutuskan untuk bersenang-senang. Beralih dengan Sonic dan juga Tails yang sedang kedinginan di mana mereka ini menemukan seonggok gubuk di tengah salju tersebut dan mereka pun memutuskan untuk masuk ke sana. Di dalam seonggok gubuk itu yang ternyata merupakan bar, mereka pun berbincang-bincang sampai di mana Sonic ini menanyakan mengapa si Tails ini mendapatkan sebuah gadget yang sangat amat OP. Tails pun lalu mengatakan bahwasannya itu merupakan keahlian dari dirinya untuk menciptakan hal-hal baru. Dari situlah Sonic pun langsung berkata ke to the point bahwasannya mengapa si Tails ini bisa tahu keberadaannya ada di bumi dan juga namanya adalah Sonic. Jadi di waktu dulu di saat si Sonic ini muter-muter lapangan baseball, ia ini tanpa sengaja meledakkan sebuah gelombang energi gitu. Dan gelombang energi itu sendiri sampai kepada Tails yang dimana Tails yang kepo pun dengan cepat langsung mencari dari manakah asal gelombang energi ini. Dan ya, ia pun menemukan gelombang energi itu ternyata berasal dari Sonic dan langsung kepoin Sonic semenjak hari itu. Sonic malahan mengatakan hal yang mengada-ngada di mana sesaat ia mandi akankah Tails mengawasi ia juga. Lalu Tails pun berkata bahwasannya iya. Ya enggak dong, ya kali. Nggak lama berselang Tom pun mengabari dan juga menanyakan lagi apakah Sonic sekarang. Sonic pun langsung membalas pesan tersebut sambil mengatakan bahwasannya dia sedang duduk manja sambil menonton channel Bang Zoo dan juga menyeruput kopai. Tanpa mereka ini sadari, ternyata Dr. Eggman, Stone dan juga Knuckles memantau chatan tersebut. Dengan menggunakan IP HP dari Sonic, ia pun mengetahui keberadaan Sonic yang ternyata berada di Siberia Timur. Beralih kepada Sonic dan juga Tails kembali di mana mereka ternyata dikasih hidangan makan yang berupa sebuah lidah. Entah lidah apakah itu, Tails pun dengan menggunakan alat translatornya meminta sebuah roti gitu, namun ternyata alat translatornya ini rusak. Dan malahan mengatakan ibu-ibu itu sebagai ibu-ibu gendut. Mereka pun dengan cepat langsung dilucuti dan ketahuanlah mereka ini merupakan monster dan hendak dibakar secara hidup-hidup. Namun ya, dengan kecerdasannya Tails sendiri dapat mengantisipasi akan hal itu dengan mengatakan sebuah kata yang disebut sebagai Pivoka. Bang, apa tuh Pivoka bang? Sedikit penjelasan agar channel ini sendiri ada manfaatnya. Pivoka sendiri merupakan sebuah adat istiadat di Siberia sana. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, mendengarkan hal itu salah satu orang yang berada di pojok sana yang sedang diam tiba-tiba langsung berdiri sambil berkata Pivoka. Tails dan juga Sonic sebenarnya nggak tahu apa yang dimaksud oleh Pivoka hingga tiba-tiba inilah yang terjadi. Ya, Pivoka sendiri merupakan adat istiadat untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menari. Awalnya, Tails dan juga Sonic kalah dalam pertarungan menari tersebut hingga pada akhirnya Sonic kepikiran akan suatu hal. Jelas kalau mereka nari dengan lagu adat istiadat di daerah sana mereka ini akan kalah, tapi kalau nari dengan lagu no copyright mereka ini pasti menang. Cartel. Setelah pesta usai, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk tidur di bar tersebut. Hingga di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi sampai tiba di sebuah mulut goa gitu. Mereka pun masuk semakin dalam ke gua itu sampai tiba di sebuah tempat di mana ternyata di sana ada sebuah pintu berlambangkan burung hantu. Mereka berdua lalu mendekati pintu itu sampai di mana mereka ini melihat banyak sekali ukiran dan juga bahasa-bahasa kuno gitu. Tails pun dengan cepat langsung menerjemahkannya demi Sonic yang dimana ternyata ini merupakan kisah masa lalu mengenai Master Emerald. Jadi di zaman dahulu, lebih tepatnya di suku Echidna, terlahirlah 7 pendekar yang sangat amat kuat. Masing-masing dari ketujuh pendekar itu menemukan sebuah emerald yang sangat amat OP, lalu mereka pun memutuskan untuk menggabungkan ketujuh emerald tersebut menjadi satu emerald saja yang disebut sebagai Master Emerald. Salah satu dari ketujuh pendekar itu pun menggunakan emerald tersebut yang dimana dia dengan seorang diri dapat membantai 10.000 pasukan. Sampai dimana berita itu pun terdengar oleh sukunya Long Claw dan gak senang dengan berita dan juga keberingasan yang dilakukan oleh suku Echidna. Mereka pun mendirikan sebuah pasukan yang disebut sebagai pasukan pejuang untuk memisahkan suku Echidna dari emerald tersebut. Dan hal itu pun berhasil sampai di mana emerald itu pun pada akhirnya disembunyikan di bumi. Setelah mendengar cerita itu, mereka berdua pun lalu masuk ke dalam sana di mana di dalam mereka ini menemukan sebuah patung burung hantu yang besar. Setelah mendekati patung itu, di bawahnya ada sebuah puzzle gitu yang dimana Sonic langsung menyamakan puzzle tersebut seperti apa yang digambarkan di petanya. Tiba-tiba patung itu pun bereaksi dan langsung mengeluarkan kompas dari dalam tubuhnya yang dimana dengan cepat Sonic langsung mengambil kompas tersebut. Gak lama berselang, tiba-tiba Dr. Eggman dan juga Knuckles yang sedari tadi bersembunyi langsung keluar menampakkan diri mereka.
Knuckles pun meminta Sonic untuk memberikan kompas itu kepada dirinya, namun Sonic pun enggan hingga Dr. Eggman pun langsung menembakkan rudalnya. Dengan GG-nya, Sonic malahan mengambil rudal itu lalu melemparkannya kepada Knuckles sehingga menciptakan sebuah ledakan hebat. Kesempatan itu sendiri diambil oleh Sonic dan juga Tails untuk melarikan diri dari tempat tersebut, di mana Tails melalui jalur udara sementara Sonic melalui jalur darat. Dan kejar-kejaran pun pada akhirnya terjadi. Sampailah di suatu ketika di mana si Knuckles ini berhasil memojokkan Sonic di tepi jurang. Hal itu sendiri mengakibatkan semua cincin teleportasi milik si Sonic terjatuh di jurang tersebut. Knuckles selalu berkata kepada Sonic bahwasannya perjalanan ia selama ini adalah perjalanan pembalasan dendam. Di waktu itu, di saat ia kecil, sang ayah sendiri berpamitan kepada dirinya untuk mencari Long Claw yang dikarenakan Long Claw sendiri membawa peta menuju Emerald. Namun semenjak saat itu, sang ayah nggak pernah kembali, melainkan itu pertemuan untuk terakhir kalinya. Sonic yang berusaha menenangkan Knuckles karena nasib mereka nggak beda jauh, namun tanpa diduga Tails tiba-tiba menyerang Knuckles yang dimana dari situlah Tails pun menyuruh Sonic untuk melarikan diri dari sana. Nggak mau berpikir panjang, Sonic pun langsung melemparkan kompas tersebut kepada Tails, namun tanpa diduga Dr. Eggman ternyata berhasil mengambil kompas tersebut. Seketika itu jugalah Dr. Eggman menyerang Tails yang mengakibatkan Tails pun terluka parah lalu pingsan di saat itu juga. Di saat itulah Sonic pun dilema antara menyelamatkan Tails atau mengambil kompas itu kembali, yang dimana Sonic memutuskan untuk menyelamatkan Tails saja. Nggak lama berselang, longsor pun terjadi yang mengakibatkan Sonic harus cepat-cepat pergi dari tempat tersebut, yang dimana dia kehabisan cincin portal. Dari situlah Sonic pun memutuskan untuk menelpon Tom, namun ternyata waktunya sendiri nggak tepat, dimana Rachel dan juga Randall sedang merayakan pernikahan mereka. Ibarat bahasa lokalnya sendiri, mereka berdua ini sedang ijab kabul, namun ya ijab kabul itu sendiri diganggu oleh Sonic. Tom pun lalu permisi sebentar untuk mengangkat telepon dari si Sonic, yang dimana ia terkejut ketika melihat Sonic yang sebentar lagi akan dilibas oleh salju. Sonic memohon untuk menggunakan cincin yang dimiliki oleh Tom agar dia ini bisa TP ke Hawaii, yang dikarenakan dia sedang dalam bahaya. Nggak pakai berpikir panjang, Tom pun langsung mengeluarkan cincin tersebut, yang dimana ternyata cincin itu merupakan cincin yang salah, dimana cincin teleportasi tanpa sengaja ia tukar dengan si Jojo, yang berarti Rachel dan juga Randall memakai cincin tersebut untuk pernikahannya. Dengan cepat Tom pun berlari dan langsung menghajar muka si Randall lalu mengambil cincin tersebut untuk menyelamatkan Sonic dan ya. Seketika itu jugalah Sonic pun berusaha menjelaskan apa yang terjadi dan juga meminta tolong si Tom untuk menyelamatkan Tails terlebih dahulu karena dia terluka parah. Akan tetapi tiba-tiba beberapa orang menembak Sonic dengan menggunakan alat setruman gitu, yang ternyata mereka semua di tempat itu merupakan agent yang dalam sebuah misi rahasia gitu untuk menangkap si Sonic. Termasuk juga dengan Randall, yaitu pacar dari si Rahel yang ternyata dia merupakan agent juga. Dan semua pernikahan ini ternyata merupakan settingan dan juga jebakan demi memancing Sonic ke tempat ini. Mendengar akan hal itu, Rachel pun merasa kecewa. Tom yang merasa marah karena ya jelas-jelas aja Sonic itu merupakan orang yang baik langsung menghajar beberapa orang di tempat tersebut sampai dimana ia pun langsung diringkus. Dari situlah Maddie pun berusaha bernegosiasi dengan komandan agent tersebut yang bernama Walter, di mana ternyata Dr. Robotnik telah kembali seperti apa yang dikatakan oleh Sonic sebelumnya. Walter pun jelas gak percaya akan hal tersebut dan embung untuk melepaskan si Sonic. 1 jam pun berlalu semenjak kejadian itu, di mana gak lama berselang tiba-tiba Jojo menghampiri mereka berdua. Yang ternyata Jojo membawa tas milik si Tails yang tertinggal, di mana tas itu sendiri dimanfaatkan oleh Maddie dan juga Rachel demi menyelamatkan Tom, Tails dan juga Sonic. Dengan cepat mereka berdua pun masuk ke salah satu hotel tempat penyekapan Sonic, Tails dan juga si Tom. Maddie dan juga Rachel pun dengan bantuan alat-alat canggih milik si Tails, ia pun dapat bantai-bantai para agent di tempat tersebut. Sampailah di suatu ketika di mana Rachel ini menyuruh Maddie untuk menyelamatkan ketiganya seorang diri, sementara dia ternyata ada sebuah rencana lain yang disebut sebagai rencana titik kehancuran dan juga rencana paling mind-blowing. Ya, rencana itu sendiri adalah THMA atau yang biasa kita kenal adalah tabrak, hancurkan, dan juga minum alkohol. Tanpa diduga, Randall pun berusaha menenangkan Rachel sambil mengatakan bahwasannya dia ternyata memiliki perasaan sesungguhnya kepada si Rachel. Di mana Rachel pun awalnya nggak percaya dengan perkataan tersebut, namun Randall berkali-kali berusaha meyakinkan Rachel hingga pada akhirnya mereka pun kissing-kissing.
beralih kepada Dr. Eggman dan juga Knuckles yang tiba di sebuah pulau gitu, di mana di pulau itu ada sebuah tempat untuk menaruh kompas tersebut. Dengan cepat Knuckles pun langsung menaruh kompas itu hingga tiba-tiba gelombang hebat pun terjadi. Dari kejauhan, Sonic yang baru saja keluar dari tempat penyekapan langsung melihat sebuah cahaya hijau itu dan ia pun memutuskan untuk pergi ke sana karena ia tahu itu merupakan tempat Master Emerald. Ia memutuskan untuk tidak meminta bantuan ke siapapun, termasuk juga dengan Tom, Maddie, dan juga Tails. Karena ini merupakan masalah pribadinya, ia hanya berkata kepada Tom untuk menjaga si Tails. Lalu Sonic pun berpamitan dan pergi dari tempat itu menghampiri Master Emerald. Beralih di kota Green Hill, lebih tepatnya kita ini diperlihatkan Wade yang sedang menyapa para warga. Sampai di mana ia pun tiba di kafe seperti biasanya, namun ia ini menyadari bahwasannya kafe tersebut tutup. Merasa janggal dengan apa yang terjadi, Wade pun berusaha mengintip sebentar, namun ya dia mengetahui bahwasannya di dalam ternyata merupakan markas dari Dr. Eggman. Dengan cepat Wade pun langsung menggerebek markas tersebut yang dimana di dalamnya ternyata ada Stone. Beralih kembali ke tempat penyimpanan Master Emerald, di mana kita ini diperlihatkan Dr. Eggman dan juga Knuckles yang sedang menghindari banyaknya rintangan. Namun ya, dengan berbagai macamnya rintangan tak menyulitkan mereka, di mana mereka pun pada akhirnya tiba di tempat penyimpanan Master Emerald. Dr. Eggman berniat untuk menyetrum Knuckles dari belakang, namun dari kejauhan terlihatlah Sonic yang ternyata dengan easy peasy dapat menghindari rintangan tersebut. Dan secara mengejutkan, Sonic pun tiba dari atas atap lalu menantang mereka berdua. Namun ya, Knuckles tidak akan membiarkan penghinaan itu terjadi, di mana ia pun langsung maju duluan demi menghadapi Sonic. Di ambang kekalahannya, Sonic pun berkata kepada Knuckles untuk melihat ke belakang karena Robotnik hanya memanfaatkan dirinya saja. Knuckles pun pada akhirnya lihat ke belakang, di mana Dr. Eggman ternyata ingin mengambil Master Emerald. Dari situlah Knuckles pun berkata, "Mengapa kau yang mengambil? Karena dari awal perjanjian dialah yang akan mengambil Master Emerald." Namun ya, Dr. Eggman atau dengan nama lainnya Dr. Robotnik pun berkata bahwasannya dia hanya memanfaatkan Knuckles saja. Setelah mengatakan akan hal itu, Dr. Eggman alias Dr. Robotnik pun langsung mengambil Master Emerald tersebut yang mengakibatkan sebuah guncangan hebat. Beberapa pilar pun berjatuhan hingga mengenai Knuckles yang membuat dirinya pun pada akhirnya terjebak. Sonic yang melihat Knuckles dalam bahaya langsung berniat untuk menyelamatkan dirinya. Seusainya menyelamatkan Knuckles, ternyata Sonic udah kehabisan tenaga untuk berenang ke atas dan ia pun pasrah akan mati di tempat tersebut. Namun ternyata Knuckles kembali untuk menyelamatkan Sonic. Di tepi pantai itulah Sonic pun berbincang-bincang dengan si Knuckles, di mana pada akhirnya suasana mereka berdua pun cair. Di saat itulah Sonic pun mengajak Knuckles untuk bekerja sama melawan Dr. Eggman hingga pada akhirnya Knuckles pun setuju. Dari kejauhan terlihatlah Tails yang ternyata membawa sebuah pesawat, lalu mereka pun sekarang sudah komplit dan akan melawan Dr. Eggman. Beralih di mana kita ini diperlihatkan Wade yang sedang menyandra Stone, di mana dia juga meminta Stone untuk membuatkan sebuah donat dan juga secangkir kopai. Tak luput dengan interogasi yang terjadi, di mana Wade ini menanyakan kepada Stone berapa lamakah ia bekerja dengan Dr. Eggman, berapa lamakah ia membangun tempat ini, dan juga berapa lamakah ia menyewa tempat ini. Sehabis akan hal itu, tiba-tiba secara mengejutkan Dr. Eggman pun tiba di tempat tersebut dengan menggunakan kekuatan terbarunya. Tentu saja Wade yang ketakutan dan hidupnya dalam bahaya, ia pun memutuskan untuk tukar posisi dengan Stone, di mana dia yang sekarang disandra. Akan tetapi Wade tetaplah Wade yang kita kenal, di mana sebelum ia menyerahkan dirinya untuk dijadikan sandera, ternyata ia telah melaporkan markas Dr. Eggman. Jendela pun seketika itu dibuka dan ya, terlihat banyak sekali aparat militer. Termasuk juga ada Tom, Maddie, dan juga Walter yang baru saja tiba di kota Green Hill. Karena ya, kepala agen rahasia itu sekarang sudah percaya dengan apa omongan dari si Maddie sebelumnya. Nggak lama berselang, Dr. Eggman pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dengan gagah berani, ia pun menantang mereka semua untuk bertarung dengan dirinya. Dan dari situlah Dr. Eggman pun langsung menciptakan sebuah robot dengan menggunakan Master of Emerald. Dari kejauhan ternyata Sonic melihat akan hal itu, di mana ia memerintahkan Knuckles untuk menyerang lewat jalur darat, sementara dirinya dan juga Tails tidak memiliki planning apa-apa. Dan akan menggunakan sebuah strategi nyerang aja dulu dah.
Beberapa serangan yang mereka lancarkan ternyata nggak berdampak signifikan kepada Dr. Eggman yang dikarenakan Dr. Eggman sekarang begitu OP. Nggak ada cara lain lagi sekarang selain mereka bertiga harus berkumpul dan juga menyerang secara serentak. Namun ya, Dr. Eggman mengantisipasi akan hal tersebut dengan mengirimkan begitu banyak drone yang tentu saja mereka bertiga pun sepele lah untuk menghadapi drone-drone tersebut. Lagi dan lagi rencana mereka pun gagal, di mana Sonic pun harus serius untuk memikirkan sebuah strategi di mana ia pun kepikiran suatu hal, di mana ia akan memancing Dr. Eggman yang dikarenakan Dr. Eggman tuh benci banget kepada dirinya sementara dua kawannya akan masuk ke dalam robot tersebut. Rencana pun dijalankan dan benar saja Dr. Eggman lebih memilih untuk mengejar Sonic sampai tiba di tengah perhutanan. Nggak tanggung-tanggung Dr. Eggman pun langsung menyerang Sonic secara bertubi-tubi yang membuat dia pun kelelahan dan jatuh dari jembatan. Kesempatan itu sendiri diambil oleh Tails untuk menggandakan dirinya demi mengecoh Dr. Eggman. Sampai di mana tiba-tiba Knuckles pun muncul dan langsung menghajar Dr. Eggman sampai mengeluarkan Master Emerald. Dan jatuhnya Master Emerald tepat sekali di dekat Sonic yang sedang pingsan. Sonic yang baru saja tersadar dari pingsannya tertatih-tatih ingin mengambil Master Emerald itu, namun tanpa diduga dari belakang Dr. Eggman hendak menginjaknya. Namun untungnya Maddie dan juga Tom dengan cepat berhasil menyelamatkan Sonic dengan menggunakan mobil. Akan tetapi ternyata hal itu sendiri gak berlangsung lama, di mana Dr. Eggman berhasil mengempaskan mobil tersebut. Mereka bertiga yang dalam bahaya. Dari situlah Sonic pun berinisiatif untuk menggunakan Master of Emerald. Dan dari situlah mereka bertiga pun pasrah akan kematiannya. Dari sinilah Sonic pun pada akhirnya berhasil menggunakan kekuatan Master of Emerald yang langsung merubah warna tubuhnya, sekaligus juga mendapatkan plus 1000 aura. Berhasil mengalahkan Dr. Eggman. Dari situlah Sonic pun langsung mengeluarkan ketujuh emerald tersebut yang langsung dengan cepat diperbaiki oleh Knuckles menjadi sebuah satu kesatuan Master Emerald. Lalu dari situlah mereka bertiga pun berjanji akan menjaga Master Emerald itu dari tangan orang yang jahat. Sekaligus juga mereka bertiga ini menjadi teman yang baik. Setelah akan hal itu, mereka semua pun menghabiskan waktu bersama untuk berliburan bermain baseball. Sampai di mana Sonic pun pada akhirnya memanggil Tom sebagai ayah. Scene pun ditutup di mana kita ini diperlihatkan Walter bersama juga dengan krocok-kroconya yang sedang mencari keberadaan Dr. Robotnik. Di sana ternyata juga ada Stun yang sedang menyamar menjadi para pasukan yang berada di tempat tersebut. Tak luput juga tangan kanan dari Walter ini menjelaskan bahwasannya mereka menemukan sebuah lab rahasia yang di dalamnya ada sebuah proyek yang dinamakan sebagai Project Shadow. Dan proyek ini sendiri merupakan proyek yang sangat amat berbahaya. Dan film pun berakhir.